Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memberikan sedikit materi tentang menyusun kalimat menjadi paragraf serta pengertian diksi dan penggunaan tanda baca. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusnadiah Nur Aini, NIM 060203200034. Perkenalkan, nama saya Ilma Amalia, NIM 060203200033. Perkenalkan, nama saya Himatul Hikmah, NIM 0620320032. A. Menyusun kalimat menjadi paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf itu apa sih? Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang kedua, ciri-ciri paragraf, yaitu kalimat pertama bertekuk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan ilmiah formal. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang ditanyakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam penjelas. Yang ketiga, ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf diantaranya mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pemikiran. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya yaitu penyusunan kalimat menjadi paragraf. Cara-caranya yaitu, pilihlah tema atau topik yang akan dibahas dalam paragraf. Kedua, buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Yang ketiga, letakkan kalimat utama tersebut di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, buat beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Hubungan antar kalimat menjadi konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Perbaiki apabila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar harus ada unsur nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang cermat dapat mencegah kesalahan dan penafsiran. Dengan pilihan kata yang tepat, niscaya dapat menyanggah memberikan pendapat pada suatu forum ilmiah tanpa menimbulkan salah tafsir. Diksi juga mempunyai beberapa fungsi. Pertama, ada membantu mengembangkan ide atau gagasan yang akan diekspresikan lewat bahasa yang akan digunakan.
Kedua, membantu menciptakan suasana komunikasi yang benar dan tepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam suatu proses berkomunikasi. Selanjutnya yakni ada penggunaan tanda baca. Pertama ada tanda titik. Contoh penggunaan pada tanda titik adalah sebagai berikut. Pertama, digunakan untuk pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan maupun seruan. Contohnya, saya sedang makan roti. Setelah kata roti diakhiri kalimat, maka ada tanda titik. Yang kedua, tanda titik biasanya dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irwan S. Gatot. Setelah huruf S singkatan nama orang tersebut, maka dikasih tanda titik karena merupakan singkatan nama orang. Ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, desa itu berpenduduk 24,200 orang. Setelah 24 maka dikasih tanda titik. Selanjutnya, tanda titik biasanya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang akan menunjukkan waktu. Contohnya, 7.10.12. Pukul artinya pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Selanjutnya yakni ada tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Setelah kalimat malam makin larut, maka setelah itu dikasih tanda titik koma karena selesai kalimat tersebut ada bagian yang sejenis dan setara. Yang ketiga ada tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diakhiri rangkaian atau pemberian. Adapun contohnya, yang diperlukan adalah bahan-bahan berikut. Titik dua, kursi, meja, almari. Karena itu menunjukkan suatu benda yang disebutkan, maka dikasih titik dua. Selanjutnya, titik dua biasanya digunakan dalam teks drama, kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, dia, titik dua. Jangan lupa perbaiki halaman Google-nya ya. Selanjutnya, Hikmah menjawab, titik dua, oke, siap. Yang keempat, ada tanda hubung atau seperti garis yang mendatar berbentuk strip. Tanda hubung biasanya digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, titik-titik, dia beli baru juga. Setelah kata ba, karena pergantian baris, maka dikasih tanda hubung, setelah itu ru di bawahnya juga. Jadi bacanya dia beli baru juga. Selanjutnya yakni ada tanda pisah. Tanda pisah sama seperti tanda hubung. Bentuknya strip mendatar, tapi tanda ini lebih panjang. Tanda pisah biasanya digunakan pada penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya, Medan, strip, ibu kota Sumut, strip terletak di Sumatera. Pada kata Medan, setelah itu dikasih tanda pisah, dan setelah ibu kota Sumut dikasih tanda pisah juga. Selanjutnya, yang keenam adalah tanda elipsis. Tanda dengan menggunakan 3 titik. Tanda ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan jeda
dan keheningan agak panjang dalam sebuah kalimat, agar pembaca dapat memahami situasi yang hening atau menunggu. Tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang pelan sekali. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Nah, ketika saya bilang setelah kemerosotan, itu kan ada jedanya. Dalam suatu kalimat itu diberi tanda 3 titik. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya ditulis pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan, sehingga pembaca akan mengerti intonasi kalimat tersebut jika dilisankan atau diucapkan. Contohnya, kapan ia berangkat? Nah, setelah kata berangkat itu dikasih tulisan tanda tanya. Selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, tutup pintu itu, tanda seru. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan sudah selesai menyusun anggaran tahunan kantor yang akan dibahas dalam RUPS, dalam kurung, rapat umum pemegang saham, tutup kurung, besok. Selanjutnya yang ke-10 adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat. Contohnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. Dalam kata mendengar, huruf D diberi tanda kurung siku. Berikutnya adalah tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira. Dalam kata saya belum siap, kedua sisinya dikasih tanda petik. Berikutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain serta mengapit makna terjemahan. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Kata kring-kring, kedua sisinya dikasih tanda petik tunggal. Berikutnya yang terakhir, tanda garis miring. Tanda garis miring biasanya digunakan untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Tanda garis miring juga digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Dalam hal ini, tanda garis miring tidak dibaca. Dari materi yang disampaikan kelompok kami tadi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang kedua, diksi sama artinya dengan pilihan kata. Yang ketiga, tanda baca memiliki banyak macamnya dan setiap tanda baca ada kegunaannya masing-masing. Demikian penjelasan video dari kelompok kami tentang menyusun kalimat menjadi paragraf, diksi, dan tanda baca. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.